Bu. Saya Bidan Jessica yang bertugas pada siang hari ini akan memberikan informasi mengenai ASI eksklusif kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik, jika Ibu bersedia, saya izin menutup pintu untuk menjaga privasi Ibu. Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat ASI. ASI sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Selanjutnya untuk zat kekebalan dalam ASI. Faktor bifidus mendukung proses perkembangan ke bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Laktoferin mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Anti alergi mengandung zat antivirus polio, membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Untuk selanjutnya menjelaskan tentang jenis-jenis ASI. Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibanding susu matur. Disekresi hari ke-1 sampai ke-3. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Merupakan pencahar yang ideal untuk memberikan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan seluruh pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Yang kedua adalah air susu masa peralihan, merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Disekresi dari hari ke-4 sampai ke-10. Kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi, dan volume juga semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah air susu matur, merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan, merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari cakasein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak menggumpal jika dipanaskan. Terdapat antimikrobial, faktor antara lain antibodi, kekebalan terhadap infeksi, protein, hormon. Selanjutnya menjelaskan cara memperbanyak produksi ASI. Bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Bangunkan bayi, buka baju atau gedong yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui. Pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya, dan menelan secara aktif. Sesuai bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Cukup istirahat dan cukup minum. Dan selanjutnya cara pemerasan ASI dengan tangan. Siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Payudara dikompres dengan kain atau handuk yang hangat dan dimeses dengan kedua telapak tangan.
berpangkal ke arah kalang payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain, lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan putin, karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lacat. Ulangi, tekan, peras, lepas, tekan, peras, lepas. Pada mulanya ASI tak keluar, setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi, agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Selanjutnya, cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Di udara terbuka atau bebas 6-8 jam. Di lemari es 4 derajat Celcius 24 jam. Di lemari pendingin atau beku kurang lebih 18 derajat Celcius selama 6 bulan. ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Selanjutnya, menjelaskan cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Selama cuti hanya memberikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Sebelum berangkat bekerja, susui bayi. Selama di kantor, perah ASI setiap 3-4 jam. Simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan, diberikan dengan sendok. Baik Ibu, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang ASI eksklusif. Apakah Ibu sudah memahami? Sudah, Bu. Baik, jika Ibu sudah paham, saya akan bertanya pada Ibu, apakah yang dimaksud dengan ASI? Jadi ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Ibu, saya kira Ibu sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan tadi. Kalau begitu saya izin kembali ke ruang jaga saya. Jika nanti Ibu ingin membutuhkan, silakan menghubungi saya di ruang jaga. Terima kasih. Terima kasih, Pak.